Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, khususnya siswa dan siswi SD Islam Az-Zahra kelas 6. Pada pagi hari ini, kita akan bertemu lagi dengan Pak Azif, yang mana Pak Azif akan menerangkan tentang materi pada bab yang pertama, yakni mengkaji ayat tentang keberagaman pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anakku, perlu kita ketahui bahwasanya kita hidup di negara Indonesia ini merupakan sebuah negara yang kaya akan nilai-nilai budaya, moral, dan juga menjunjung tinggi nilai demokrasi. Jadi, negara Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali suku, keberagaman, bahkan juga kepercayaannya. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, Pak Azif akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bagaimana cara kita menyikapi berbagai macam keberagaman tersebut. Pada bab kali ini, kita akan mempelajari tentang Quran Surat An-Nisa ayat yang pertama, yang mana di dalam Quran Surat An-Nisa ayat pertama menerangkan bahwasanya kita sebagai umat beragama Islam haruslah menghargai adanya sebuah keberagaman dan saling merangkul satu sama lain. Keberagaman di sekitar kita bermula dari Nabi Adam alaihissalam, yang mana kemudian berpasangan dengan Siti Hawa yang diciptakan oleh Allah melalui tulang rusuk kiri paling bawah dari Nabi Adam. Dari situlah asal muasal keturunan manusia hingga keturunan-keturunan pada akhir zaman saat ini. Lanjut. Yang pertama adalah membaca Quran Surat An-Nisa. Mari kita baca bersama-sama. Membaca Surat An-Nisa, yakni yang mana Quran Surat An-Nisa memiliki ayat, yakni berjumlah 176 ayat. Merupakan urutan surat yang keempat yang ditulis di dalam Al-Quran. Dan Quran Surat An-Nisa termasuk golongan dari Quran Surat Madaniyah, yang mana Quran surat tersebut diturunkan di kota Madinah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam, dan dia menciptakan darinya pasangan, yakni Siti Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan-hubunganmu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat yang pertama. Nah, dari sini kita dapat difahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bukan hanya selayaknya sebagai umat Islam, melainkan sebagai umat manusia. Kita harus saling menjaga satu sama lain. Walaupun memang hal tersebut berbeda dari hal keyakinan, berbeda dari sudut pandang, dan berbeda dari gaya hidup kalian masing-masing. Bisa dipahami ya anak-anak? Kemudian untuk materi selanjutnya adalah menghafal dan menulis Quran Surat An-Nisa. Menghafal dan menulis di sini bisa kalian potong-potong ayatnya agar mudah untuk menghafalkannya. Lanjut. Pesan pokok dari Quran Surat An-Nisa. Pesan pokok yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepada Allah. Yakni yang jelas kita diperintahkan untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Lanjut, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari diri yang satu, yakni Nabi Adam, dan menciptakannya pasangan, yaitu
Siti Hawa. Setelahnya beliau Siti Hawa melahirkan beberapa keturunan yang mana bisa kita ketahui yakni pasangan kembar yakni Qabil dan Habil dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan Nabi Adam dan menjadikan beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan. Mereka berpasang-pasangan dan menjadi beberapa suku bangsa. Allah Subhanahu wa taala menyebarkan mereka di wilayah di dunia dengan perbedaan ras, sifat, warna kulit, dan bahasa. Hal inilah yang menjadi dasar keberagaman di seluruh dunia saat ini. Pesan pokok yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memelihara hubungan kekeluargaan dengan tidak memutus tali silaturahmi. Jadi bukan hanya menunggu hari raya saja ya anak-anak untuk kalian menyambung tali silaturahmi, namun kalian bisa mengunjungi kerabat bahkan teman setiap hari tanpa menunggu waktu hari raya tiba atau bahkan tanpa menunggu kalian harus berbuat salah terlebih dahulu. Lanjut, pesan pokok yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasi setiap hambanya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha melihat dan maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Penerapan Quran Surat An-Nisa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah menanamkan kasih sayang antar sesama. Jadi tidak boleh ya saling merasa benar, tidak boleh saling membuli dan satu sama lain. Yang kedua adalah menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, ini. Jadi walaupun kalian berbeda agama, sesuai dengan gambar yang ada di layar, itu kan orangnya berbeda-beda. Ada yang pakai jilbab, ada yang sedang hamil, kemudian ada seorang dokter, seorang pemuka agama, mereka itu saling bekerja sama dan saling bersatu satu sama lain guna untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kelima, memelihara hubungan kekeluargaan dengan bersilaturahmi. Nah, untuk bersilaturahmi ini bisa kalian lakukan dengan cara berjumpa, bertatap muka. Jadi usahakan untuk berjumpa satu sama lain, bukan melewati video atau bahkan media handphone dan media-media elektronik yang lainnya, melainkan usahakan dengan cara bertatap muka langsung menemui dirinya, entah itu beliau atau orang yang ingin kalian temui ada di rumah ataupun di sekolah, silahkan ya. Kemudian ini adalah hadis yang menerangkan bahwasanya saling membantu dan memberi antar sesama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan situlah anak-anak untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti lewat grup WhatsApp yang ada di sekolah ya. Jadi kita akan melakukan pembahasan untuk selanjutnya melalui media grup WhatsApp. Dan untuk tugasnya sudah Bapak kirimkan di link WhatsApp, grup WhatsApp yang ada di handphone kalian masing-masing. Sekian dulu dari Pak Azif. Apabila ada salah kata, Pak Azif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, khususnya siswa dan siswi SD Islam Az-Zahra kelas 6. Pada pagi hari ini, kita akan bertemu lagi dengan Pak Azif, yang mana Pak Azif akan menerangkan tentang materi pada bab yang pertama, yakni mengkaji ayat tentang keberagaman pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anakku, perlu kita ketahui bahwasanya kita hidup di negara Indonesia ini merupakan sebuah negara yang kaya akan nilai-nilai budaya, moral, dan juga menjunjung tinggi nilai demokrasi. Jadi, negara Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali suku, keberagaman, bahkan juga kepercayaannya. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, Pak Azif akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bagaimana cara kita menyikapi berbagai macam keberagaman tersebut.
Pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang Quran surat An-Nisa ayat yang pertama. Yang mana di dalam Quran surat An-Nisa ayat pertama menerangkan bahwasanya kita sebagai umat beragama Islam haruslah menghargai adanya sebuah keberagaman dan saling merangkul satu sama lain. Keberagaman di sekitar kita bermula dari Nabi Adam alaihissalam yang mana kemudian berpasangan dengan Siti Hawa yang diciptakan oleh Allah melalui tulang rusuk kiri paling bawah dari Nabi Adam. Dari situlah asal muasal keturunan manusia hingga keturunan pada akhir zaman saat ini. Lanjut. Yang pertama adalah membaca Quran surat An-Nisa. Mari kita baca bersama-sama. Membaca surat An-Nisa, yakni yang mana Quran surat An-Nisa memiliki ayat, yakni berjumlah 176 ayat. Merupakan urutan surat yang keempat yang ditulis di dalam Al-Quran. Dan Quran surat An-Nisa termasuk golongan dari Quran surat Madaniyah, yang mana Quran surat tersebut diturunkan di kota Madinah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam, dan dia menciptakan darinya pasangan, yakni Siti Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan-hubunganmu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran surat An-Nisa ayat yang pertama. Nah, dari sini kita dapat difahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bukan hanya selayaknya sebagai umat Islam, melainkan sebagai umat manusia. Kita harus saling menjaga satu sama lain. Walaupun memang hal tersebut berbeda dari hal keyakinan, berbeda dari sudut pandang, dan berbeda dari gaya hidup kalian masing-masing. Bisa dipahami ya anak-anak? Kemudian untuk materi selanjutnya adalah menghafal dan menulis Quran surat An-Nisa. Menghafal dan menulis di sini bisa kalian potong-potong ayatnya agar mudah untuk menghafalkannya. Lanjut. Pesan pokok dari Quran surat An-Nisa. Pesan pokok yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepada Allah. Yakni yang jelas kita diperintahkan untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Lanjut, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari diri yang satu, yakni Nabi Adam, dan menciptakannya pasangan, yaitu Siti Hawa. Setelahnya, Siti Hawa melahirkan beberapa keturunan yang mana bisa kita ketahui, yakni pasangan kembar, yakni Qabil dan Habil, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan Nabi Adam dan menjadikan beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan. Mereka berpasang-pasangan dan menjadi beberapa suku bangsa. Allah Subhanahu wa taala menyebarkan mereka di wilayah di dunia dengan perbedaan ras, sifat, warna kulit, dan bahasa. Hal inilah yang menjadi dasar keberagaman di seluruh dunia saat ini. Pesan pokok yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memelihara hubungan kekeluargaan dengan tidak memutus tali silaturahmi. Jadi bukan hanya menunggu hari raya saja ya anak-anak untuk kalian menyambung tali silaturahmi, namun kalian bisa mengunjungi kerabat, bahkan teman
setiap hari tanpa menunggu waktu hari raya tiba, atau bahkan tanpa menunggu kalian harus berbuat salah terlebih dahulu. Lanjut, pesan pokok yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasi setiap hambanya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Penerapan Quran Surat An-Nisa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah menanamkan kasih sayang antar sesama. Jadi tidak boleh ya saling merasa benar, tidak boleh saling membuli dan satu sama lain. Yang kedua adalah menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, ini. Jadi walaupun kalian berbeda agama, sesuai dengan gambar yang ada di layar, itu kan orangnya berbeda-beda. Ada yang pakai jilbab, ada yang sedang hamil, kemudian ada seorang dokter, seorang pemuka agama, mereka itu saling bekerja sama dan saling bersatu satu sama lain guna untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kelima, memelihara hubungan kekeluargaan dengan bersilaturahmi. Nah, untuk bersilaturahmi ini bisa kalian lakukan dengan cara berjumpa, bertatap muka. Jadi usahakan untuk berjumpa satu sama lain, bukan melewati video atau bahkan media handphone dan media-media elektronik yang lainnya, melainkan usahakan dengan cara bertatap muka langsung menemui dirinya, entah itu beliau atau orang yang ingin kalian temui ada di rumah ataupun di sekolah, silahkan ya. Kemudian ini adalah hadis yang menerangkan bahwasannya saling membantu dan memberi antar sesama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan situlah anak-anak untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti lewat grup WhatsApp yang ada di sekolah ya. Jadi kita akan melakukan pembahasan untuk selanjutnya melalui media grup WhatsApp. Dan untuk tugasnya sudah Bapak kirimkan di link WhatsApp, grup WhatsApp yang ada di handphone kalian masing-masing. Sekian dulu dari Pak Azif. Apabila ada salah kata, Pak Azif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.